Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Depa Septiana Darmawan, saya sendiri Elni Suciayu Lestari, Hendy Riswandi, dan Iqbal Putra Assegaf. Untuk pemateri yang pertama yaitu Depa Septiana Darmawan yang akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani. Apakah kalian tahu apa masyarakat madani itu? Secara harfiah, kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya mendiami, tinggal, membangun, atau beradab. Dan dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah civil society yang artinya masyarakat sipil. Sedangkan secara umum, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Saba ayat 15 yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu rezeki yang telah Tuhan anugerahkan dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya yang pertama ada free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu setiap masyarakat memiliki akses penuh terhadap kegiatan publik, seperti menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, mengakui adanya Tuhan, dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, hidup damai. Yang keenam, tolong-menolong. Yang ketujuh, toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai setiap pendapat dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedelapan, keadilan sosial atau social justice, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi setiap individu terhadap lingkungannya. Dan yang kesembilan, berperadaban tinggi, yaitu masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan harkat martabat manusia. Untuk mewujudkan masyarakat madani, yang pertama, kita perlu membangkitkan semangat Islam melalui pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan, kelembagaan ekonomi, atau bahkan perbankan syariah dan lain-lainnya. Yang kedua, kesadaran kita untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami. Yang ketiga, menegakkan hukum Islam dan menegakkan keadilan dengan komitmen yang tinggi. Yang keempat, adanya pengawasan sosial. Dan yang kelima, menegakkan nilai-nilai hubungan sosial yang luhur dan prinsip demokrasi atau musyawarah. Materi selanjutnya, demokrasi, yang akan dibacakan oleh Iqbal Putra Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi, suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip pemerintah dari rakyat atau government by the people, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Untuk mewujudkan government for the people tidak mengenal istilah korupsi dalam pemerintahan. Dalam artian, jika masih ditemukan tindak korupsi, berarti government for the people tidak terwujud. Agama dan demokrasi. Terdapat 3 pandangan, yaitu model paradoksal atau model negatif, menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan. Agama versus demokrasi. Adapun tokoh penganut pandangan ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche, and Stark. Paling tidak ada 3 argumen tentang tidak jalan antara agama dan demokratis, yaitu argumen historis sosiologis, argumen filosofis, dan ketiga argumen teologis. Model sekuler atau model netral menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, model teodemokrasi atau model positif menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Paradigma Islam demokratis. Dalam konsep Islam, manusia diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara semua makhluk. Manusia memiliki fitrah yang dalam hal ini terdapat beberapa pengertian, yaitu fitrah secara etimologis berarti bersih dan suci. Kata fitrah terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30 bahwa fitrah itu adalah keyakinan tentang keesaan Allah, sementara pengertian lain adalah potensi dalam diri manusia, sehingga kalau digabungkan antara kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah sifat dan kemampuan dasar manusia yang memiliki kecenderungan kepada kesucian dan kebaikan. Naluri beragam tauhid dan merupakan kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang dan perlu diarahkan. Nah, yang terakhir khilafah itu oleh Hendy. Materi khilafah yang akan dibacakan oleh Hendy Rizwandi. Adapun struktur pemerintahan khilafah ialah yang pertama khalifah. Khalifah ialah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan syariah. Yang kedua, muawinun at-tafwid. Muawinun at-tafwid adalah para pembantu khalifah dalam bidang administrasi pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Mereka disebut al-khatib atau sekretaris. Yang ketiga, wali gubernur. Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa atau pejabat pemerintah untuk suatu wilayah provinsi. Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat provinsi. Yang keempat, Amirul Jihad. Departemen peperangan atau pertahanan atau yang disebut dengan Dairah al-Harbiyah merupakan salah satu instansi negara. Kepalanya disebut Amir al-Jihad dan tidak disebut Mudir al-Jihad atau Direktur Jihad. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW menamakan komandan pasukan sebagai Amir. Yang kelima, Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah sebuah departemen yang dipimpin oleh anggota kepolisian. Kepala kepolisian tugasnya adalah menjaga keamanan di dalam negeri Islam, namun dalam kondisi tertentu, yakni ketika kepolisian tidak mampu, bisa ditangani oleh militer negara atas izin khalifah. Yang keenam, Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri adalah departemen yang mengurusi seluruh urusan luar negeri terkait hubungan negara khalifah dengan negara-negara asing. Apapun jenis perkara dan bentuk hubungannya, baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya, ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun ekonomi. Yang ketujuh, Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua perindustrian, baik terkait industri berat maupun industri ringan, baik berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi. Yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer atau peperangan, semua industri dengan berbagai jenisnya itu harus dibangun dengan berpijak pada politik perang. Yang kedelapan, peradilan. Peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Yang kesembilan, kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum atau struktur administrasi adalah struktur pelaksana pemerintahan, yakni badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan masyarakat umum. Yang kesembilan, Baitul Mal atau kas negara. Baitul Mal atau kas negara merupakan sebuah badan yang bertanggung jawab atas setiap pendapatan dan belanja negara yang menjadi hak kaum muslimin. Yang ke-10 ialah penerangan. Penerangan merupakan perkara yang penting bagi dakwah dan negara. Lembaga penerangan
tidak termasuk badan yang melayani kepentingan masyarakat umum, tetapi kedudukannya berhubungan langsung dengan khalifah sebagai instansi yang mandiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.